A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Pada hari ini kita bisa melanjutkan pengajian fikih kita. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang udah lewat kita udah sampai mana? Berarti kita kemarin udah bahas tentang mabadi ilmu fikih. Masih hafal syairnya enggak? Barang-barang yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mabadi kulli fannin asyara, al-haddu wal mawdu'u thumma samara wa nisbatun bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadha syarafa. Inna mabadi kulli fannin asyara, al-haddu wal mawdu'u thumma thamara wal waqi' wal ismul istimdadu hukmu syari' wa man dara jami'a hadha syarafa. Inna mabadi kulli fannin asyara thumma thamara fadluhu wal wadi hukmu syari' masailun wa man daral jami'a hadha syarafa. Inna mabadi kulli fannin asyara thumma samara istimdad wal ba'du bil ba'd iktafa. Oke, sudah. Itu harus dihafal. Oke, sekarang kita masuk ke wasailut tahara, ay al asya'ul lati yutahharu biha arba'atun. Parangano. Sesuatu yang boleh dipakai untuk toharo. Saya nanya, kira-kira apa doang bau tekadu bersuci? Air. Oh, air. Terus? Tanah apa debu? Amun idak, kotoran idak? Bisa nggak? Lumpur bisa nggak? Kan tanah juga. Bisa nggak? Hah? Terus apa juga? Batu. Terus? Tisu. Oke, ada tisu angka. Nah, oke. Dalam kitab dijelaskan wasailut thahara, beberapa sesuatu yang boleh kita bersuci dengannya. Kalau dalam kitab ada 4. Sudah tulis ya. Atau saya tulisin?
Soleh mau ngapain? Nggak boleh. Oke, perhatikan. Sudah mau nulis dulu atau ntar nulis ya? Tanda belakangan. Wasailut thaharah, perhatikan. Sesuatu yang digunakan untuk thaharah atau sesuatu yang boleh digunakan untuk bersuci. Ini selalu tenau, kalau yang pertama itu air. Tapi ingat, apakah semua air itu boleh digunakan untuk bersuci? Enggak, mantap. Terus air yang gimana? Hah? Air yang suci dan mensucikan, atau bahasa kerennya air mutlak. Air mutlak. Air si suci dan mensucikan. Membahas air jama'. Gimana kalau ada orang bosan wahai bebisu ngeduai jama, seprit ke bebisu mene kanggo pendek yuk kanju seprit ini itu air apa enggak? Lu kanggo pendek soda ngeduai sambal dang panas sih bareng pakai seprit, pakai apa juga air kelapa apa enggak? Hah? Nggak tuh minyak botol lele, nah apa nak? Nah, intinya nanti akan di Soleh ini kasih apa? Tapi ini ada lembaran nih. Kalau ditaruh di dompet sih, insya Allah rezeki sih nggak bakalan kosong, ada aja isi dompetnya. Enggak, serius ini. Ini ditulis ada harinya, ada waktunya, bukan semua hari. Bukan. Ada dalam Al-Quran dijelasin. Nah, jadi bukan semua air. Air teh kanggo pendek. Air teh itu dia hanya bisa diminum, tapi nggak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini secara umumnya sekali lagi air yang digunakan untuk bersuci itu hendaknya air yang suci dan mensucikan. Nah, air suci dan mensucikan. Kalau bahasa gampangnya air mutlak. Nah, oke. Kemudian berikutnya hei. Soleh, sini Soleh. Nah, itu. Jarina monda wudu ino, pilihan airnya. Ada air seginian, boleh nggak dipakai wudu? Boleh. Tapi kalau ada najisnya di sini bisa nggak? Kenapa? Air apa namanya? Air mutanajis. Kenapa? Air yang kena sama najis. Nah, jadi insya Allah setelah ini nanti ada bab air khusus, bab air bahas tuh jemaah adik-adik. Nah, ngombe misal nara idu-idu
Wudunya itu katakanlah di telaga, sungai, boleh apa enggak? Tapi ada di sana, misalnya kotoran, tain batur tuh no, tain dengan, ngombe boleh apa enggak dipakai? Hah? Kenapa boleh? Kalau lebih dari 2 pola, sok. Kenapa salah? Sok ndak iya ada sedok. Kalau begitu nggak boleh lah. Nah, gimana kalau airnya ngalir? Makanya nanti kalau sudah mau BAB, itu diantara adab kita BAB itu ada sekalian. Itu adabnya, jangan BAB di air yang tergenang. Bahasan tengunang. Ndak BAB lah isi ngunang. Nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Ntar aib itu kan. Tapi kalau air mengalir, boleh kalau air mengalir. Nah, jadi air ini salah satu di antara perkara-perkara yang paling cakep untuk kita gunakan dalam bersuci. Nah, ini air. Nah, boleh sudah gunakan untuk mongka, boleh sudah gunakan untuk bersuci, menek, mandi, boleh, semuanya boleh. Tapi ingat dipilih-pilih airnya. Nah, air yang disebutkan yang digunakan untuk bersuci ini hendaknya air yang mutlak. Dah. Tes. Masya Allah. Allah. Nah, jadi begitu kurang lebih. Dan ingat, side kalau mau kemana-mana usahakan dalam keadaan berwudu tetap. Ini nih semua wudu nggak nih? Tebak jujur, arahkan dek wudu ini si ngaji nih. Hah? Angkat tangan sini wudu nih ulang kita ida ke? Arah kata apa? Arah dek wudu ini semua wudu nggak nih? Tentu pendek. Udah jujur aja. Jujur itu lebih baik kok. Jadi sida mau kemana? Tapi sida nggak sholat. Kalau nggak sholat nggak usah wudu. Kalau sholat tetap wudu. Jadi usahakan adik-adik mau kemana aja, apapun yang kita lakuin, mau kemana aja, usahakan dalam keadaan berwudu. Apa pada gawe? Lagu ndak ke memaling wudu ijuru ndak kena. Milih maling wudu ijuru ndak. Atau ada orang main apa Rano? Main judi no? Sebelum masang judi nak bismillahirrahmanirrahim pas. Nggak boleh. Itu berdosa beli ino. Kenapa dosa beli? Ino bahasa itu ngejek-ngejekin Allah, jangan macam-macam. Maksudnya ini dalam perkara yang sifatnya boleh, usahakan berwudu. Nah, wudunya itu nanti ada bab khususnya wudu itu. Nah, ngombe cara anda besok muka, gimana cara berniat, gimana cara besok tangan dan lain sebagainya. Itu insya Allah nanti ada babnya khusus. Makanya nanti saya praktikin langsung insya Allah. Mau narak ai tene, tuh dia juga wudunya ma atau be arak ada jadi nggak di sini? Ada? Oh kecil kayaknya ya. La haula wala quwata illa billah. Kenapa nih? Nggak boleh. Nah, itu ya kurang lebih. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, at-turab idza kana tahuran khalisan lahu ghubaun. Yang kedua, yang boleh digunakan untuk bersuci itu at-turab, itu debu. Tapi debu yang gimana? Debu tahiran tahur. Debu yang suci. La haula wala quwata illa billah. Dah. Enggak boleh. Kakak-kakak di bawah tuh nggak ada yang naik. Udah nggak mau apa. Jadi kedua ini turab. Mun dapat tayamum. Tuh tayamum itu kan harus pakai debu. Tahu ada cara tayamum ke? Ada yang tahu cara tayamum? Itu yang perempuan tahu nggak? Udah nggak saya perhatikan apa belum? Belum. Oke. Cara tayamum itu hendaknya
debu yang digunakan harus suci. Debu yang digunakan harus suci. Ngombe yang konda mita si suci no. Cari di tempat-tempat yang mungkin di sana jarang apa bahasa teno, jarang nak kate anjing ino lah, mohon maaf. Iya tetap mita. Ndak ke mita tinilik rurung ini jangan mandara tadah ini. Cari di tempat-tempat yang mungkin itu debunya itu suci lah. Jarang dilewatin sama perkara-perkara yang sifatnya najis kayak gitu. Nah, itu yang kita gunakan. Dan cara tayamum beda sama wudu. Kalau berwudu kan begini kan kalau wudu. Kalau wudu, ino kan amun de wudu ino, maka hendaknya kalau wudu itu semua bagian muka harus kena sama air. Ayah, nulis. Yalla, uktub hunak. Aftah lak. Fadal, yalla. Tulis A. Nah, jadi caranya amun wudu kan harus nangane tabe. Harus habis. Harus begini habis. Ini amun wudu, nggak boleh diangkat tangannya kalau wudu. Arah tangannya yang kuye. Nde ya ino, udah bisa muka ino nde dari wudu. Oh, kotor. Ayo, udah. Itu. Oh, jadi mau wudu besok harus benar cara wudunya. Aku dek taman nih bahas bab wudu ini, insya Allah. Kalau udah bab air baru bab wudu, insya Allah kayaknya nih. Oh, jadi itu cara kalau wudu. Yang berikutnya kalau wudu itu ilangin dulu papa-papa si nempel di muka Anda. Apa misalnya kalau yang perempuan misalnya kalau lagi pakai apa rana no? Make up. Sedih dulu no. Terutama orang kayaknya kalau pakai make up ketika dalam keadaan ketika apa rana no? Nyondol ini apa? Aku tahu pira rampi kana, dua telu kana rampi no. Itu kalau pakai begituan biasanya kalau wudu itu biasanya wudu nanon bahasa tiang linti ke bahasa Anda. Ai nano pe? Lola. Berarti itu nggak masuk air wudunya. Lalu gimana caranya? Caranya itu dibersihkan dulu. Sedih dulu apa rana no? Ya make upnya sedih dulu selalu anak dihilangin dulu make upnya. Pakai apa? Ya pakai apa kayak gitu nggak tahu saya. Kasih dia kira mau make up sini kan. Terutama Rubin Papa dengan 17-17an no. Macam model dengan kita kan. Nah, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau mau wudu silakan dibersihin dulu. Setelah dibersihkan barulah kemudian wudu dengan cara yang benar. Nah, di sana. Nah, wudu dengan cara yang benar. Beda sama tayamum. Kalau tayamum adik-adik sekalian, cara no. Nanti selengkapnya ya ketika bahas tayamum. Cara anda batayamum ino. Cara sida itu yang pertama ambil debunya. Debu, misalnya kita lagi di pesawat. Nah, maka ngambil debunya itu katakanlah di apa itu? Jendela pesawat. Ini misalnya. Yakinin di sini pasti ada debu. Setelah itu diginiin. Atau diginikan atau diginiin ndak aneh bokopo karena ini jangan paham nih. Sekali lagi kalau tayamum ini secara lebih sayang ini secara apa namanya kita mau ngebedain gitu cara bertayamum sama cara wudu. Kalau cara wudu sekali lagi nggak boleh keangkat tangan, tapi kalau cara tayamum sekali lagi ambil debu pek setelah itu diginiin atau diginikan atau diginikan. Itu tujuannya ngapain? Itu tujuannya supaya
agar debu yang kita ambil itu bahasa ente nenek kena ketapal lalu karena kayak ketapal bahasa ente nggak tahu saya apa bahasa Indonesianya, jangan terlalu tebal lah gitu. Kenapa? Oh kena pipi apa? Ntar kita bersihin. Aku salah imsak. Nah itu caranya. Ya tujuannya no. Oh, kemudian berikutnya, amun tayamum, kalau tadi kan air wudu itu tapi nggak boleh. Tadi kan nggak boleh ngangkat. Kalau tayamum, nggak boleh. Praktikin tayamum ya. Kalau tayamum bagi dua muka anta, dibagi dua mukanya. Astagfirullahaladzim. Loh, tentu debu itu soalnya. Dibagi dua tangannya. Caranya begini, setelah itu diginiin, setelah itu bagi dua muka no. Nah, wah jari wah, ndak ke ngandong itu. Ide wudu ino. Tapi kalau tayamum, ya Allah. Soleh. Separap mereka. Nah jadi, la ilaha illallah. Nah jadi diginiin, paham sudah kira-kira? Nah bagi dua muka anda. Dan cuman sekali, neulah telu kali maraudu, sekali doang. Wah, dia itu sebetulnya mudah. Cuman tayamum itu susah. Kenapa susah? Karena jarang kita lakuin. Makanya susah. Sebenarnya mudah. Tapi syarat-syarat tayamum ada, bukan sekadar tayamum ya. Ada syarat-syaratnya. Nah, jadi misalnya tidak ada air dan lain sebagainya nanti insya Allah. Nah, yang digunakan ini dalam bersuci itu sekali lagi debu yang ada pembahasan kerepukna, cara kerepukna. Nah, itu ya. Berikutnya itu yang boleh digunakan bersuci apa itu ad-dabiru idza kana hirifan yanzi'ul fawalat 'anil jildi. Itu maksudnya apa? Itu ada namanya samak. Samak itu pernah dengar nggak samak? Pernah ada yang belum dengar. Samak itu misalnya saran samak itu di bahasa ente ada bangkai, misalnya bangkai sapi, bangkai kambing. Itu supaya jangan mubazir semuanya, itu boleh kulitnya dibersihkan. Kulitnya boleh dijual, mungkin dipakai untuk apa kayak gitu nantinya. Lagu nak kita akan jangan, bukan untuk dimakan, tapi untuk dimanfaatkan kepada hal-hal yang lain. Boleh boleh. Tapi ada syaratnya. Nah, aku ini jarang nih. Nah, berikutnya hajarul istinja yang digunakan untuk bersuci itu yang ketiga, keempat itu apa? Batu istinja. Dan ingat, syarat-syarat batu yang digunakan istinja itu ada syaratnya. Nah, ada syaratnya. Kalau nggak kira 8. Ya Allah, jangan di sana. Ya udah apa-apa. Ada 8 kalau nggak khilaf syarat-syarat batu digunakan istinja. Astagfirullahaladzim. Di antara syarat-syarat batu yang digunakan istinja itu di antara syarat-syarat batu yang digunakan istinja itu di antaranya apa? 1. Nanti insya Allah kita bahas ya. Insya Allah ini 8 syaratnya. Kalau saya ingat, kalau nggak ingat berarti entar. Yang saya ingat aja. Hah? Nggak ada. Mafish. Nggak ada. Allah. Jadi syarat-syaratnya diantaranya 1. Muntah beristinja ngadu batu. Mungkin sekarang belum terlintas lah karena lui aita. Tapi siapa tahu nanti sudah pergi jauh gitu, nggak ada air lebih. 1 pakai batu. Syaratnya apa?
Syarat pertama pakai batu itu hendaknya dengan 3 batu. Telu batu udah gaduh bebisu. Umbe kejaran dan mereka Allah. Nah, 3 batu atau 1 batu 3 sisi. Segi telu batu bau udah gaduh. Nah, yang kedua, cara anda bisa lembe bebiso apa ada nangai. Cara anda bisa ada nangai. Ngombe kan kunda bekarek deh ya. Batu udah kadung nyolet tangan. Yang berikutnya itu dendek ngadu batu si merang. Serius ini. Amun dah ngadu batu si merang bare bakat dia bare laun. Panas dia, lagi bersih urung berdarah jadi bare. Serius ini, jangan pakai batu yang merang. Jadi si marat-marat ke no. Ya paling mungkin kalau kita mungkin apa ke bahasa enten no? Batu karang ke arana no. Nah, boleh itu. Karena itu menyerap juga. Nah, berikutnya itu kalau pakai batu itu, sekali lagi dendek ngadu batu si merang. Berikutnya dendek BAB dalam keadaannya nyerot. Saudaranya nyerot. Apa sih bahasa Indonesianya? Menceret. Amun menceret dena tahu pada Allah itu bersianga. Wah bersiang teh ini aku luwe anak-anak berari lain. Awak maka selalu pun lagi nak karek, selalu pun lagi nabang bare. Itu mudarat. Nggak bisa. Nah, itu syarat-syarat diantaranya lah pakai batu itu. Nah, di sini nggak disebut tisu ya. Kenapa kira-kira nggak disebut tisu? Ya, di zaman dulu kan mungkin nggak ada tisu. Kan baru-baru sekarang ada tisu. Boleh nggak pakai tisu? Boleh. Itu biasanya kalau sudah di pesawat pakai tisu. No, jadi BAB le pesawat tenang, wah bagus so apa rana? Bagus tak tanang ai. Ubah apa pandangannya ya, no kita milu ada ngai kan. Sudah saya dulu pesawat ketika ke Mesir itu. Lagu menek doang sudah tebarnya anak ngai jangan. Nah, jadi itu ya, boleh pakai tisu? Boleh. Boleh nggak pakai daun-daun? Boleh. Nah, tetapi tidak boleh memakai tolang-tolang. Tulang-tulangan itu nggak boleh. Soalnya tolang apa kayak ngono? Mungkin sudah bawa ayam bersiang, nah tolang ayam ini bagus. Ini kalau nyolet bersiang, nggak boleh. Nggak ke sambal ngono, ini ganggu. Nah, ya. Jadi ini sesuatu yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Apa itu pertama? Air. Tapi ingat syarat-syarat airnya udah karuan. Kedua, hendaknya menggunakan debu. Ketiga, menggunakan benda yang disamak. Misalnya nanti benda itu ditaruh apa gitu boleh. Kemudian berikutnya hajarul istinja. Apa nama gitu? Batu. Dan itu nanti ada syarat-syaratnya digunakan untuk bersuci kalau menggunakan batu. Tisu boleh. Apa yang nak bersih baru? Apa? Daun-daun boleh. Nah, yang penting nak bersih. Ayo, ada yang sudah tanyakan kira-kira? Fikih itu dikit-dikit yang penting masuk. Ada yang sudah tanyakan? Boleh nanya. Nanya apa aja boleh. Silakan. Nih, kalau mau nanya pakai ini. Sudah mau nanya enggak? Fadhal. Gimana cara kita tahu kalau itu kata yang itu benar? Gimana cara kita mengetahui bahwa debu itu udah mengenai muka kita yang sedang kita usap ketika tayamum? Ayo, ada lagi? Sekali-kali torekan yang kejawab. Allah kasih Allah. Bawain abah ayah. Oke, kita silakan kasih puji tuh mic-nya.
Pakai mic aja biar lebih. Bagaimana hukumnya bagi kita yang nggak sholat terus sujud? Bagi yang nggak sholat tentu Boleh atau enggak udu? wudu. Oke. Terus ada lagi? Apakah sama cara laki-laki atau perempuan udu atau berbeda? Oh, laki atau perempuan wudunya. Oke, siap. Terus ada lagi nggak? Benar, nggak apa-apa. Fikih itu penting dan fikih itu transparan. Ganggu ilah-ilah. Beneran, kalau mau paham fikih harus apa ke ngenta? Tetelah berkatuan. Beneran. Siapa tahu ini yang laki-laki mungkin saya nggak tahu. Bisa nggak sih cara mene? Cari bisa mene. Pernah nggak saya sebut itu cari bisa mene itu? Udah belum? Oke, besok ntar kita lihat. Oh, oke. Ayo. Fadhal. Masyaallah. Kan misalkan kita sama, terus orang yang setelah sebelum kita itu dia kencing salah, dia kayak orang itu bau sengit. Oh no, perut kencing nangka, sengit doang. Misalkan airnya nih full, boleh air di bangku. Setelah kita masuk, kira-kira kita kayak kita was-was gitu, airnya ya kena najisnya atau bagaimana gitu. Oke, siap, mantap. Ini kan dulu air simbe atau nepul ini? Air yang di bed. Oke, yang di ember yang dipakai untuk bersuci. Oke. Pertanyaan pertama, kenapa? Itu pertanyaan apa bro? Nah, apa itu perkataan Anda bro? Cara mengetahui, bagaimana kita mengetahui debu itu udah rata kena apa tidak? Caranya mengetahuinya dari mana? Yang penting kita udah usap ke apa itu? Ke muka. Yang penting udah diusap ke muka. Insya Allah rapi wahino, bagus wahino. Lagu cara ngusapnya harus benar. Cara sibru no kurang lebih dekadu. Cara yang tadi itu loh. Nah, makanya insya Allah nanti ketika bahas tentang apa itu tayamum, insya Allah kita jelasin sejelas-jelasnya. Yang kedua, bagaimana hukum perempuan kalau mau wudu sedangkan dia dalam keadaan datang bulan? Dia dulu wudu. Kalau perempuan sedang datang bulan, itu kan dia sedang berhadas besar. Dia sedang junub lah, hadas beli. Maka kalau dia wudu, dia dulu wudu, tidak sah juga wudunya. Dia dulu wudu wah. Nah, neulah wudu, cuman jaga kebersihan aja. Apakah ada bedanya wudu antara laki-laki sama perempuan? Kalau kita lihat dari segi jamak-jamaknya ada dikit lah. Nah, tetapi kemudian wudunya secara umum pada hanya saja kalau ida sinina amun de wudu ino telingsing arana kan? Telingsing bahasa Sida? Apa sih bahasa Indonesianya telingsing? Selingsing gitu ya, nggak tahu. Itu kan kalau wudu itu usahakan telingsing sida yang banan, sida ulurkan dikit. Sekali mewakilin. Lagi kelepuan, yang penting narak pe. Kan punya sida kan biasanya telingsing. Yang perempuan, laki-laki kan udah jelas nih punya. Nah itu nanti nak kena sida apa wudu, tapi sedikit aja cukup mewakili. Apain? Pulang? Pulang? Oh ya, tunggu bentar. Nah, cukup mewakili aja. Kemudian kalau laki-laki amonara dengan mama si berjenggot, bau, orang jenggot bau. Nah itu beda model wudunya sama yang tidak jenggot. Tapi ingat, jenggot itu dibagi menjadi dua. Ada jenggot yang tebal, ada jenggot yang tipis. Beda panjang sama pendek, enggak dibedain kalau lebih. Enggak dibedain kalau panjang sama pendek. Mana bedanya tebal sama tipis? Yang namanya tipis itu kalau kita ngomong sama dia tuh yang jenggotan itu, maka dia itu Mbak, ya Allah. Kalau ngomong nih jenggot tebal tipis,
kalau ngomong sama dia ukurannya 1,5 meter ngomongnya. Ini wang ngomong. Kalau kelihatan parana kulitnya, kulit tempatnya tubuh jenggot itu, amuna penggitan ketika ngomong sama dia, ngomong rapat-rapat ini, maka itu namanya jenggotnya tipis. Maraku ini penggitan apa ndek? Ini gendong kan, ini mana? Kelihatan nggak ini jenggot saya, kelihatan nggak? Kulitnya kelihatan nggak? Kalau kelihatan, maka itu namanya jenggotnya tipis. Kalau dia tipis, maka wajib airnya kena kepada kulit. Tapi kalau jenggotnya tebal, mana ukuran tebal? Kalau ngomong sama dia, atau ngomong sama dia misalnya, itu nggak kelihatan apa Rana? Kulitnya, maka itu tebal. Bagaimana caranya? Cukup dia ketika wudhu mengenai jenggot itu, ketika wudhu nggak wajib kena apa namanya kulitnya, tapi disunahkan takhlilul liyah. Takhlilul liyah itu nanti selesai wudhu diginiin air, kemudian diginiin. Mudi lah yang anak ya, ndak ke ngene. Nih dari itu, setelah wudhu itu disunahin. Atau boleh ketika basuh muka, selesai basuh muka diginiin dulu, baru basuh tangan. Nah itu aja bedanya. Kalau yang laki-laki yang jenggot sama yang nggak jenggot. Nah gitu kurang lebih. Nah berikutnya ada orang misalnya ketika dia wudhu, singone nu sebelumnya masuk WC, ternyata ada orang masuk duluan. Dia keluar, masya Allah harum langsung jeding. Si penek nah. Nenara-naro ya. Gimana kira-kira kita masuk? Kita nih ragu-ragu nih, apakah itu air itu najis apa tidak? Begini, kalau masih ragu-ragu kayak begitu, kita nggak lihat tuh, misalnya kita nggak lihat air itu udah kena najis apa tidak, maka kalau kita nggak lihat airnya udah kena najis apa tidak, maka ilangin tuh was-wasnya, suci wahai inu. Kecuali kemana? Kecuali kalau kita lihat langsung najisnya. Atau kita tuh ya kata misalnya menek yang moncot lo kena ini, menek lihat parana di bak itu, itu baru. Kenapa? Sama dengan misalnya nih, ada misalnya, mohon maaf ya anjing misalnya, misal ide nolo sigon lah bahasa kita ya, sigon di luar. Nah sekarang ada anjing lewat di depan rumah atau depan kos atau depan apa gitu. Ragu itu nih, apakah anjing ini udah masukin, udah menjilat sigonnya kita yang di luar atau tidak? Kan girang ragu itu no. Apalagi nelue misalnya kita anjing di sana, ragu kita. Kalau sudah lihat dia begitu anjingnya di sana, baru yakin bahwa itu najis. Tapi kalau nggak kita lihat, maka itu jangan dibikin-bikin, itu perbuatan setan. Setan yang punya itu. Nah, sama ketika orang sedang sholat. Pegangin abah. Ketika sedang sholat, turun ya, sama kakak ya. Ketika orang sedang sholat, berat tidak anak. Kenapa? Ketika orang sedang sholat, kadang bingung. Ini sugul di pentut ini arah idap-idap nah. Kalau masih idap-idap itu setan. Tapi kalau udah kedengaran suaranya ces gitu, untuk tarani no. Atau ndarak suara lagu mambu nang ane nampak yang dekat ya. Maka itu udah batal. Aku mau masih perasa itu setan. Kenapa sayang? Kenapa? Mau pulang? Ayo kita tutup dulu yuk. Nah, gitu kurang lebih. Ya, jadi amun nganu modelnya masih buruk kalau seperti itu, maka itu masih ada zon, masih ada syak, masih ada keraguan. Maka al yakin la yuzalu bisyak. Ambil mana keyakinan sidar. Kalau kita nggak ngelihat orang itu pernah kencing, pernah masukin najis ke sana, maka itu masih
suci. Hanya saja perlu dibersihkan tuh jedingnya. Kenapa? Yang menen tembok kerwana. Saya randa no. Satria. Tunggu bentar ayah. Oke, jazakumullah khairal jaza. Ayo kita tutup Saleh. Ayo kita tutup ya. Udah ya. Insyaallah nanti kita lanjutin ke babak berikutnya insyaallah. Nih fikih ini penting nih. Insyaallah nanti bagaimana cara kencing, cara isu mene, itu penting itu. Yang laki-laki sama yang perempuan. Benar. Inanta amanta kasih tahu. Kadang ada orang kereng medang jari mana doang. Aku penek ande gue sungguh. Oh, ente juga gitu ya. Ntar kita pelajari insyaallah ya pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.